Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita di keperawatan kronis. Di semester yang kedua ini ketemu lagi ya sama saya. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu teori dalam keperawatan kronis. Kalau selama ini Anda sudah familiar ya dengan yang namanya chronic care model atau CCM. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan salah satu model lain ya yang juga sangat relevan dengan keperawatan kronis, artinya sangat cocok diterapkan untuk merawat pasien dengan kondisi-kondisi kronis. Oke, yaitu yang disebut dengan chronic illness trajectory model atau sering kita bisa singkatnya CITM ya, CITM. Oke, saya ucapkan selamat ya. Kenapa? Karena ini adalah materi yang pertama disampaikan ya ke mahasiswa. Jadi Anda adalah angkatan pertama yang mendapatkan materi tentang ini karena memang di semester atau angkatan sebelumnya itu kita belum memberikan. Karena teori ini masih dalam kita kaji, istilahnya kita review kesesuaiannya dengan visi dan misi dari program studi kita ya, yaitu keperawatan kronis. Nah, chronic illness trajectory model ini atau CITM ini berbeda dengan CCM. Oke, perbedaannya terletak pada ruang lingkup penerapannya, gitu ya. Jadi kalau CCM Anda bisa lihat dia itu lebih cenderung pada titik beratnya itu pada sistem, oke, pada sistem pemberian asuhan, gitu ya. Nah, kalau CITM ini dia malah fokusnya pada level yang lebih bawah, artinya lebih teknis, level pelaksanaan, level pelayanan, gitu ya. Jadi tidak membahas tentang sistem bagaimana mengelola suatu pelayanan pasien dengan penyakit atau kondisi kronis. Tapi kalau CITM dia malah lebih bagaimana merawatnya. Nah, bukan mengelola perawatannya, tapi bagaimana mengelolanya. So ini lebih cocok ya untuk diterapkan di level pelaksana. Nah, perawat pelaksana, dokter maupun tim lain yang memang langsung kontak dengan pasien, gitu ya. Kalau CCM itu memang lebih cocok untuk para manajer ya, mereka-mereka yang mengelola asuhan, memanage asuhan, memanage suatu unit pelayanan. Berarti kalau perawat mungkin ya kepala ruangan atau ketua tim gitu ya, atau malah kepala bidang keperawatan gitu ya. Nah, kalau CITM ini cocok lebih untuk para pelaksana. Oke ya, kita lanjutkan. Sorry, tadi sedikit gangguan. Saya slide show kembali. Nah, dalam sesi kali ini ya, kita akan lihat bersama-sama nanti Anda bagaimana bisa memahami prinsip-prinsip dasar dalam CITM. Oke, jadi mulai dari pengertian, terus asumsi-asumsi utama ya dari teori ini, komponen-komponen sentral dari CITM ini ya, dan bagaimana nanti kita mengkontekstualisasikan, menyambungkan gitu ya antara teori ini dengan pelayanan real. Ketika sudah ketemu kasus itu kayak gimana sih maksudnya CITM ini penerapannya gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk bisa mencapai itu kita harus paham dulu ini ya. Mulai dari pengertian siklus. Nah, oke. Kalau kita lihat istilahnya nih, trajektori. Trajektori itu artinya apa? Suatu jalur, lintasan, rute gitu ya. Berarti ada suatu alur proses berjalan dari belakang ke depan atau bahkan mungkin balik lagi. Nah, gitu ya. Tapi intinya ada suatu cycle.
Nah, gitu ya, siklus kondisi kronis berdasarkan CITM. Kemudian bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikannya, gitu ya. Setiap tahap CITM ini dalam pelayanan perawatan, dan terakhir nanti pengembangannya. Oke, jadi dari yang sudah diterapkan ini bisa dikembangkan jadi apa lagi sih? Nah, itu nanti kita bahas pada subtopik yang terakhir ini, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa ini ya, kita lihat lagi review ya, kondisi-kondisi kronis yang banyak terjadi, seperti apa sih situasinya yang terkini. Oke, so kita pertama cek dulu apa itu chronic illness ya, penyakit kronis, apa itu chronic condition, kondisi kronis. Oke, dua-duanya sama-sama kronis tapi sedikit beda konteks gitu ya. Nah, kalau chronic illness ya, ini adalah disease. Jadi penyakit ya. Artinya apa berarti? Penyakit yang bertahan ya 1 tahun atau lebih. Nah, itu namanya penyakit kronis dan membutuhkan penanganan medis ya berkelanjutan, ongoing, atau penyakit yang setahun ini selain membutuhkan pelayanan medis juga apa? Membatasi aktivitas dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ya 1 tahun dan dia disease. Jadi harus berdasarkan apa? Medical diagnosis atau diagnosa medis. Contohnya apa? Ya hipertensi. Nah, gitu ya, gagal jantung stadium 3, stadium 4. Nah, itu semua adalah diagnosa medis. Maka dia termasuk dalam penyakit kronis, diabetes, kanker paru. Nah, itu adalah diagnosa medis ya. Oke, sementara kalau kita membahas condition, nah chronic condition ini beda ya. Dia disebut sebagai kondisi kesehatan atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan gejala atau disabilitas yang bisa jadi muncul akibat proses penyakit atau memang akibat dari tumbuh kembang. Gitu ya. Oke. Pada kondisi kronis itu penyembuhan sempurna itu sangat jarang atau bahkan mungkin unlikely, tidak akan terjadi. Nah, itu ya. Jadi dia bisa jadi kondisi kronis itu penyakit juga, bisa juga konsekuensi akibat penyakit. Contohnya apa? Pasien dengan stroke. Nah, itu chronic illness ya, stroke ya. Akibat stroke itu ada kondisi apa? Bed rest total. Nah, itu chronic condition. Akibat bed rest total muncul lagi konsekuensi atrofi otot, terus kekakuan sendi. Nah, itu adalah chronic condition. Oke. Akibat stroke proses berpikir menurun. Nah, itu chronic condition. Oke ya. Pasien diabetes habis diamputasi kaki. Nah, terjadi disabilitas. Oke, maka itu adalah kondisi kronis. Disabilitas akibat amputasi. Nah, contoh seperti itu ya. Dan lain sebagainya banyak ya, termasuk dalam kondisi kronis ini adalah lansia. Jadi orang begitu sudah masuk usia lanjut, kemampuan fisik menurun, nah butuh perawatan yang berkelanjutan. Dan itu kronis dan bukan penyakit tuh ya. Nah, maka kita memasukkan itu sebagai kondisi kronis. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang dimaksud kondisi kronis ini skopnya dan konteksnya itu lebih luas dibandingkan chronic illness. Chronic illness sendiri bisa masuk ke dalam chronic condition. Nah, gitu loh ya. Oke, semoga di sini bisa membedakan dengan jelas. Nah, ini contoh ya, bagaimana kondisi kronis di Indonesia nih. Data yang bagus sekali. Ini adalah piramida penduduk ya, yang terutama melihat rentang usia. Oke, yang tengah ini rentang usia. Nah, kita lihat usia lansia nih, 60 tahun ke atas. Oke. Yang garis warna hitam ini adalah tahun 1990. Coba dilihat rentang 60 tahun ya. Oke, 20 tahun kemudian tahun 2019 warna biru tua. Bisa dilihat jumlah lansianya semakin banyak. Ya. Dan yang menarik adalah diprediksi nih tahun 2100 ya yang warna oranye. Justru jumlah lansia itu yang mayoritas paling banyak di antara rentang usia yang lain. Nah, oke. Nah, ini satu problem yang harus dicermati ya, bahwa ternyata jumlah lansia ini terus mengalami peningkatan dan butuh perawatan berkelanjutan. Artinya kondisi kronis. Nah, apakah para lansia ini akan terus dirawat di rumah sakit? Nah, tentu kan tidak.
Oke, kondisi kronis ini justru mayoritas dirawatnya di luar rumah sakit, di rumah atau di model pelayanan yang lain, gitu loh ya. Nah, ini jadi satu masalah, tapi juga bisa menyimpan potensi peluang, gitu ya. Oke, kita lihat lagi statistik kondisi kronis. Sorry, kalau ini adalah penyakit kronis. Mortality, apa ini? Tingkat kematian. Paling tinggi apa? 2019. Penyakit kronis adalah stroke, penyakit jantung iskemia, diabetes, dan sirosis hepatis. 2019 ya. 2009 ya, 10 tahun sebelumnya, penyakit infeksi nih, TB nomor 3. Sekarang dia turun jadi nomor 5, disalip sama diabetes nih, naik dari 6 ke 3. Oke ya, nah bisa dilihat di sini penyakit kronis 4 besar. Penyebab kematian itu ternyata adalah penyakit kronis. Oke ya. Oke, nah sama halnya dengan ini kecacatan ya. Mortalitas ditambah kecacatan. Yang paling banyak apa? Nih, diabetes. Oke. Terus penyakit apa ini? Neonatal ya. Karena ada kaitannya dengan kecacatan ya. Tapi kita lihat yang penyakit kronis sama nih. Penyakit jantung iskemik dan stroke yang tertinggi. Oke. Nah, dari sini kita tahu ya, akhirnya oh ya, penyakit kronis ini problem nih berarti. Ya. Nah, merawat pasien dengan kondisi kronis itu ada beberapa keunikan ya. Yang pertama nih, merawat penyakit kronis itu tidak cuma merawat penyakitnya, merawat kondisi kronis maksud saya ya, tidak cuma merawat penyakitnya, tapi juga kondisi yang menyertai, gejala, efek fisik maupun psikis yang menyertai, gitu ya. Contohnya kita merawat pasien dengan diabetes. Nah, tidak hanya gulanya saja yang kita uruskan, tapi juga pengetahuannya, tapi juga kecemasan, motivasi, semangat. Nah, itu semua kita kerjakan. Oke. Jadi nggak cuma apa ngomong obat dan tindakan saja, tidak gitu loh ya. Oke, terus nah ini yang sangat berkaitan dengan CITM nih. Apa itu? Ternyata kondisi kronis itu ada fase-fasenya, ada dinamikanya, ada naik turunnya merawat pasien dengan kondisi kronis. Ya, contoh pasien hipertensi. Ada kalanya kondisi umum pasien itu bagus, sehat, bisa kerja, bisa aktivitas. Ada kalanya tensinya naik, kondisi memburuk, orangnya kena stroke, nah drop. Setelah kena stroke, dirawat membaik lagi, nah mulai kembali ke rumah aktivitas. Terus setelah itu stroke-nya kambuh lagi, nah turun lagi, nah itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kondisi kronis itu up and down ya, sangat dinamis sekali. Oke. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjaga kondisi kronis ini under control. Kondisi pasien stabil, kualitas hidup baik. Nah, itu ya bagaimana caranya membutuhkan kepatuhan terhadap strategi perawatan gitu ya. Mulai dari pola makan, pola olahraga, pengobatan juga iya, kontrol rutin itu ya, aktivitas fisik dan tindakan-tindakan pencegahan yang lain. Nah, ini butuh kepatuhan yang tinggi supaya kondisinya bisa stabil. Beda dengan kondisi akut ya. Kondisi akut misalkan pasien nyeri dada gitu ya. Biar stabil diapakan? Oh, kasih obat ABCD, kasih cairan ABCD sudah stabil, selesai. Itu kan kalau kondisi akut ya. Tapi kalau kondisi kronis jauh lebih kompleks persyaratannya supaya kondisi pasien itu bisa stabil. Oke ya, nah satu kondisi kronis bisa memicu timbulnya kondisi kronis yang lain. Nah, gitu ya. Contohnya yang sesuai bidang saya ya, pasien diabetes dirawat dengan bagus, muncul luka di kaki. Nah, muncul kondisi kronis yang lain, gitu ya. Sudah muncul luka terus infeksi. Nah, lukanya tambah lama. Habis itu diamputasi, menimbulkan disabilitas lagi. Nah, itu contoh ya, satu kondisi kronis bisa menimbulkan kondisi kronis yang lain. Oke, dan nah kondisi kronis itu mempengaruhi seluruh keluarga. Ini tantangannya. Ketika kita merawat pasien dengan kondisi kronis di luar rumah sakit, yang kita rawat nggak cuma pasiennya, tapi juga keluarga. Dan seringkali ini terjadi ketidaksinkronan gitu ya, atau mungkin terjadi stresor yang tinggi di kedua belah pihak ya, pasiennya stres, keluarga juga stres. Akhirnya kita harus
mengkondisikan dua-duanya. Nggak bisa kalau cuma salah satu, ya. Pasiennya nggak stres, keluarganya stres, uring-uringan. Ya, pasiennya pasti akan ikut stres juga, terdampak. Oke. Nah, terus ini yang menarik ya. Jadi tidak ada rumus pasti dalam merawat pasien dengan kondisi kronis. Kenapa? Karena dikatakan di sini merawat kondisi kronis itu proses of discovery. Jadi banyak informasi baru itu didapat dalam perjalanan merawatnya, gitu loh ya. Oh, tuan A ini ternyata kalau diet rendah garam tensinya turun. Tuan B diet rendah garam kok masih tinggi ya? Nah, itu proses discovery. Treatment sama, hasil beda. Nah, itu ya. Jadi butuh proses discovery, evaluasi berkelanjutan, rencana asuhan keperawatan yang terus diperbaiki gitu ya dari waktu ke waktu sesuai dengan discovery hasil dari kita perawatan pasien itu. Nah, ini ya beberapa keunikan dari perawatan pasien dengan kondisi kronis. Oke, nah ada tambahan ini kalau ini terkait dengan sistemnya ya, multi layer care. Nah, oke, apa maksudnya multi layer care? Itu melibatkan banyak pihak ya, jadi butuh proses kolaboratif, melibatkan banyak tenaga kesehatan, melibatkan banyak institusi gitu ya. Ada perawat home care, kontak dengan puskesmas, kontak dengan rumah sakit, kontak lagi dengan lab, kontak lagi dengan praktek dokter. Nah, gitu ya. Banyak pihak yang terlibat di situ. Apalagi kalau pasiennya ada disabilitas, nah mungkin butuh rehab medik, butuh dietitian. Nah, seperti itu ya. Jadi multi layer care, tidak bisa hanya satu profesi menghandle semuanya. Itu jelas tidak sesuai untuk model pelayanan kondisi kronis. Oke. Terus kondisi kronis ini juga butuh biaya. Nah, gitu ya. Expensive. Kenapa? Karena perawatannya aja jangka panjang. Dan kesembuhan itu kayaknya tidak bisa diraih. Yang bisa diraih cuma kestabilan dan kualitas hidup. Itu ya. Kalau kesembuhan sepertinya tidak. Nah, jadi butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, karena butuh biaya yang tidak sedikit, maka harus dipastikan perawatan yang diberikan itu memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Nggak boleh sudah habis biaya banyak, hasilnya nggak maksimal pula. Nah, itu kasihan pasiennya. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya adalah no certain outcome. Jadi tidak ada hasil yang bisa dipastikan di awal. Gitu ya. Kalau kondisi akut ini masih lumayan bisa diteropong ya. Oh, kalau seperti ini kemungkinan besar pulih itu sekian persen. Nah, gitu kalau kondisi akut biasanya ya. Oh, kalau seperti ini habis henti jantung ini kemungkinan untuk henti jantung lagi sekian persen. Nah, itu bisa diestimasikan. Tapi kalau kondisi kronis ini uncertainty ya, begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak hal yang mungkin terjadi di luar prediksi. Nah, gitu ya. Oke, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan ya harus ready ya menghadapi kondisi yang serba tidak pasti. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya beberapa keunikan dari penanganan pasien dengan kondisi kronis. Nah, sekarang saya ajak Anda berkenalan untuk CITM. Oke, Chronic Illness Trajectory Model. Ini merupakan suatu model pelayanan ya, kerangka berpikir, kerangka kerja yang disusun oleh Corbin and Strauss. Oke, dua-duanya ini perawat ya, asik banget. Jadi kalau chronic care model itu yang bikin dokter public health gitu ya. Tapi kalau CITM ini yang bikin perawat dan banyak sekali perspektif nursing di dalamnya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, sudut pandang gitu ya. Yang menjadi dasar dari CITM adalah ini dia. Penyakit kronis dan kondisi kronis itu bukan suatu kondisi atau situasi yang stagnan. Begitu terus, tidak. Pasti suatu saat itu ada perbaikan. Nah, perbaikan juga tidak bertahan selamanya. Pasti nanti akan mengalami fase turun, ya, menurun. Itu yang terjadi pada pasien dengan kondisi kronis dan harus dipegang betul sejak awal mempelajari CITM. Kondisi kronis itu tidak kondisi yang stagnan.
Nah, karena dia tidak stagnan, berarti kebalikannya adalah dinamis. Oke, nah maka yang menjadi highlight dari JITM ini adalah certain dynamic. Nah, jadi ada dinamika yang pasti. Nah, begitu ya. Jadi unik ya, tidak ada hasil yang pasti, tapi yang pasti itu adalah dinamika, perubahan kondisi yang terjadi terus-menerus, gitu ya, ketika merawat pasien dengan penyakit kronis dan kondisi kronis. Nah, dalam dinamika itu, di setiap situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda, ya. Cara merawatnya beda, sumber daya yang dibutuhkan juga beda, dan strategi perawatannya pun juga berbeda. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, seperti apa sih sebenarnya bentuk ya dari JITM ini. Nah, itu ya. Ada 7 konsep utama di sini ya. Konsep yang pertama adalah trajektori. Trajektori itu adalah lintasan, pola, keberlangsungan, kontinuitas. Nah, itu adalah trajektori ya. Konsep yang pertama. Jadi setiap penyakit kronis itu pasti punya suatu siklus. Itu ya. Nah, siklusnya itu terjadi secara bertahap. Ada fase-fase di situ. Jadi ada siklusnya sendiri, dan di dalam siklus itu terdiri dari fase-fase. Itu konsep yang kedua. Oke, fasenya apa aja nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ya. Oke, nah dalam menentukan atau mengikuti trajektori atau fase-fase dari kondisi kronis ini, biografi atau riwayat seseorang itu ya akan sangat berkaitan, sangat penting menjadi sumber informasi utama bagi kita dalam memberikan asuhan. Ya, contohnya gimana? Contohnya pasien riwayat asma, kronis kan ya, kadang kondisinya membaik, kadang memburuk. Nah, biografi itu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu pakai obat PAF asma yang A, itu nggak cocok. Nah, itu kan data yang penting. Jadi jangan sampai berikutnya kalau asma kamu dikasih obat A. Nah, gitu ya. Jadi biografi, riwayat, ini harus sangat diperhatikan, makanya dia menjadi salah satu major konsep. Oke. Nah, terus ada proyeksi. Proyeksi atau prediksi. Nah, oke. Memang tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperkirakan, gitu ya. Jadi ada vision, ada visi ke depan dari tenaga kesehatan ya. Kira-kira kalau kondisi pasien seperti ini, riwayatnya kayak gini, ini ke depannya akan seperti ini deh. Nah, itu bisa diprediksikan. Karena bisa diprediksikan, maka kita juga bisa prepare ya, siap-siap. Misalkan kita ketemu pasien diabetes dengan luka kronis, gitu ya. Kita lihat lukanya jelek banget, infeksi sampai ke tulang dan lebar. Nah, itu sudah ada proyeksi, wah kalau seperti ini kemungkinan sembuh kecil. Kemungkinan besar harus diamputasi, pasien harus hidup dengan disabilitas. Kalau disabilitas pasti nggak mampu beraktivitas secara mandiri, stresor tinggi. Nah, itu ya, ada proyeksi yang kita bisa perkirakan di awal. Oke, terus yang kelima, ada skema. Itu apa? Adalah plan of care. Jadi rencana manajemen perawatan secara garis besar. Oke, jadi secara garis besar, pasien yang sudah dirawat di rumah sakit ini akan pulang. Nah, di rumah nanti pasien membutuhkan aktivitas fisik secara rutin dan kontrol intake karbohidrat, misalkan. Nah, itu gambaran besar dari pelayanan, skimnya. Oke. Nah, ketika skim ini sudah dilaksanakan, maka masuk dalam konsep manajemen. Jadi proses dan respon. Proses kita merawat, respon pasien. Proses kita merawat, respon pasien. Itu dinamis dan proses of discovery. Jadi selalu menghasilkan data baru, informasi baru, perkembangan baru, gitu ya. Oke. Dan dalam prosesnya ini pasti dan wajib ya ada yang namanya reciprocal impact. Jadi interaksi yang timbal balik antara masa kini dengan kedepannya, antara masa lalu dengan masa kini itu saling mempengaruhi dan berkaitan. Nah, itu yang disebut dengan reciprocal impact. Jadi apa yang kita lakukan sekarang pasti akan ngefek pada kondisi pasien ke depannya. Gitu loh ya. Kalau sekarang perawatannya nggak optimal, nah berarti kemungkinan perburukan itu tinggi. Nah, itu ada efek resiprokal, timbal balik.
yang akan muncul. Oke, nah ini dia 7 konsep utama ya dari JITM. Nanti silahkan di bagian slide yang ini kita ulang-ulang ya, Anda menyimaknya supaya benar-benar paham 7 konsep utama dari JITM. Nah, dari tadi kita ngomong trajektori, ngomong siklus, ngomong alur. Sebenarnya alurnya kayak gimana, Pak? Gitu ya, pasien dengan kondisi kronis itu jalan ceritanya. Nah, ini adalah trajektori fasenya, ya. Jadi ada 9 tahapan di situ ya. Mulai dari pre-trajektori, onset, stable, unstable, acute, crisis, comeback, downward, hingga dying. Oke. Nah, ini seolah-olah nampak sebagai satu alur searah gitu ya, tapi sebenarnya tidak ya. Bisa prosesnya itu dinamis ya, dari stabil jadi unstabil. Setelah tidak stabil, tahu-tahu mendadak drop jadi krisis. Nah, itu bisa ya. Oke. Habis krisis, terlalui, survive, comeback nih, kembali sehat, terus krisis lagi. Nah, itu juga bisa. Ya, nah kondisi semacam ini nih bisa dan sangat lazim terjadi ya. Dari onset tahu-tahu langsung akut. Nah, itu juga bisa ya. Onset ini berarti pertama muncul gejala ya. Tidak jarang kita ketemu pasien diabetes itu ya, tidak lewat diagnosa dalam kondisi normal. Jadi pasien tiba-tiba pingsan. Nah, gitu ya. Sebelumnya nggak pernah pingsan, tahu-tahu sekarang pingsan. Setelah dicek ternyata gula darahnya sangat amat tinggi, 600. Nah, itu berarti onset ya. Onset itu kan awal mula penyakit, tapi langsung kondisi akut. Nah, itu bisa ya. Jadi nggak lewat stable, unstable. Tapi akut dulu. Setelah akut baru stable. Nah, itu bisa ya. Oke. Nah, tapi kurang lebih apa-apa yang terjadi pada pasien dengan kondisi kronis itu ada 9 ini ya, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, fasenya ya, secara singkat aja, yang penting Anda ada gambaran. Oke, kita mulai dari yang pertama, pre-trajektori. Oke, pada fase pre-trajektori ini sebelum penyakit, sebelum muncul kondisi, sebelum muncul kelainan. Nah, itu pre-trajektori. Yang ada apa? Yang ada adalah faktor risiko aja. Nah, contohnya faktor genetik, faktor lifestyle, gitu ya. Sehingga dia beresiko mengalami kondisi kronis. Contohnya apa? Contohnya laki-laki usia produktif 37 tahun. Tidak diabetes tapi sudah obesitas. Nah, oke, itu pre-trajektori gitu ya. Pasien dengan riwayat pola makan kecanduan fast food. Nah, oke, itu pre-trajektori. Nanti dia bisa jatuh pada kondisi jantung atau diabetes. Gitu ya. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan fokusnya adalah screening dan edukasi ya, jangan sampai jatuh pada kondisi onset. Oke. Jadi ya biar pre-trajektori terus selamanya sampai meninggal. Nah, itu bagus ya. Oke ya. Nah, tapi kalau sudah kadung terjadi ini masuk dalam fase trajektori onset. Apa? Munculnya tanda dan gejala yang bisa diobservasi pertama kali. Nah, itu adalah onset. Nah, kita ya sebagai tenaga kesehatan nanti ya menjelaskan ya, kenapa kok sampai terdiagnosa diabetes? Diabetes itu apa? Gimana ya? Kok bisa sampai diabetes? Nah, itu kita jelaskan dulu. Dan nah ini yang paling penting emosional support ya, karena pasien yang terdiagnosa mengalami penyakit kronis itu pasti ada goncangan ya secara psikis dan butuh support emosional. Itu ya, teman-teman ya, pada fase onset. Oke. Nah, harapan kita setelah ada onset terus kita edukasi, kondisinya itu stabil ya. Jadi tanda dan gejala yang muncul itu terkontrol ya. Kebutuhan hidup, kualitas hidupnya itu bisa terkelola dengan baik ya, meskipun ada limitation, tetap ada keterbatasan. Contohnya ya kalau dia penyakit hipertensi, maka limitationnya apa? Aktivitasnya nggak boleh terlalu berat, takut tensinya semakin tinggi. Pola makan harus diatur, rendah natrium. Nah, itu contoh limitation.
tapi semua terkontrol bagus. Nah, itu kondisi stable ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan Anda bisa lihat di sini lebih kepada behaviors, perilaku, lifestyle. Nah, itu ya yang menjadi fokus serta monitoring berkelanjutan. Oke, ini yang kita bisa lakukan kalau kondisi pasiennya stable. Nah, someday dia akan turun nih kondisinya unstable ya. Namanya juga penyakit kronis, namanya juga mengatur diet kadang sulit. Nah, tahu-tahu ada event gitu dia makan makanan tinggi natrium, tinggi lemak, tinggi karbohidrat. Nah, akhirnya gula darah naik, tensi naik bersamaan. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya mulai ada keluhan muncul lagi ya, pusing-pusing tambah sering, badan tambah lemes. Nah, itu ya perburukan kondisi. Dikasih obat enakan gitu ya, terus naik turun, naik turun, naik turun gitu ya, unstable. Oke. Nah, kita di sini sebagai tenaga kesehatan harus aktif nih. Menyesuaikan ya model perawatan dan treatment yang diberikan sesuai dengan respon pasien. Ingat ya, ada proses of discovery tadi. Jadi sambil ngerawat pasien, ya kita ini ya terus melihat perkembangan data-data baru, sesuaikan planning dan actionnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan tahapan berikutnya. Oke, tahapan berikutnya ada kondisi akut. Nah, akut ini perburukan yang berat ya. Perburukan yang berat tapi tidak sampai menimbulkan kematian. Nah, gitu ya. Perburukan yang berat ya. Muncul gejala yang berat ya dan butuh ini sudah penanganan di rumah sakit dan istirahat total. Ini namanya akut ya. Misalkan pasiennya diabetes, polidipsi ya, mengalami diuresis osmotik, dehidrasi berat. Nah, gitu ya. Atau dehidrasi sedang lah. Nah, itu termasuk kondisi akut. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk rehidrasi. Oke, nah jadi ya fokus kita nanti langsung pemberian asuhan, tindakan-tindakan, dan menenangkan pasien. Oke, nah bukan tidak mungkin kondisi akut ini nggak teratasi, akhirnya krisis. Nah, ini kondisi kritikal, kondisi kritis ya, dan mengancam nyawa. Oke, nah berarti butuh resusitasi di sini ya, life saving prosedur di sini dan kolaborasi masuk ke ICU atau HCU, nah pindah ke unit yang lebih ketat. Nah, gitu ya. Oke, nah kalau semua bisa teratasi ya, akut maupun krisis ini pastinya bisa comeback. Comeback ini apa? Pemulihan bertahap setelah kondisi akut atau krisis. Ya, perlahan-lahan mulai kembali berfungsi. Mulai apa? Di rumah itu kondisinya sedikit demi sedikit membaik, membaik gitu ya. Fase comeback dan harapannya habis comeback ini ya stable, stabil. Oke, nah tapi seiring berjalannya usia ya, orangnya tambah tua, fungsi organ makin menurun, pasti someday itu akan ada fase downward, penurunan. Jadi penyakitnya itu memburu, 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 sedikit demi sedikit tapi pasti itu polanya. Kondisinya juga tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Nah gitu ya, diobati tambah nggak mempan gitu ya. Gulanya nggak mau turun-turun, tensinya nggak mau turun-turun, badan semakin lemah, nah itu menurun. Oke, nah berarti ini sudah masuk kondisi apa ini? Paliatif ya, downward ini ya. Paliatif, jadi ya kita bantu ya, support pasien dan keluarga sebisa mungkin. Masih tetap fokus pada kualitas hidup, meminimalkan nyeri, ketidaknyamanan, terus support emosional. Nah itu tetap diberikan ya. Sampai pada akhirnya in the end ya, nah, akan ada fase dying. Oke, hari-hari atau minggu-minggu terakhir sebelum organ-organ vital itu fungsinya benar-benar berhenti, tidak mampu lagi menyangga fisiologi tubuh. Nah, gitu ya. Jadi body prosesnya itu gradual atau bisa juga rapid shutting down. Pernapasan makin lama makin jelek. Nah, gitu ya. Pola nafas makin buruk, tidak teratur, cenderung bradipneu atau nafas lambat gitu ya. Terus semakin lama semakin buruk. Nah, itu ya. Kesadaran makin lama makin turun-turun dan makin nggak respon. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini ya fokus kita ya
mengupayakan ya pasien itu bisa meninggal dengan terhormat, dengan nyaman, bebas dari ketersiksaan. Sama halnya dengan keluarga ya, ini saat yang terberat untuk keluarga ya. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi adalah trajektori dari kondisi kronis yang sudah diformulasikan oleh CITM. Nah, dan ini berlaku pada semua kondisi kronis ya, apapun itu deh Anda mention. Mau diabetes, mau stroke, mau luka kronis, pasien kanker, leukemia, apalagi. Nah, coba deh dimension, pasti nanti akan mengalami fase-fase seperti CITM ini. Nah, jadi kalau kita sudah paham, punya gambaran seperti ini di awal, nah itu kita lebih ready ya dalam merawat ya. Nah, senjata kita siapkan ya. Berarti kalau sewaktu-waktu pasien akut atau krisis sudah ready, siapa yang harus dihubungi, bagaimana transport ke IGD, nah itu semua sudah kita prepare di awal, gitu loh ya. Nah ini yang akhirnya Anda bisa lihat bagaimana CITM dan CCM itu sangat berbeda sudut pandangnya. Ya, kalau CCM itu lebih fokus pada membuat bagaimana suatu sistem besar ya pelayanan kesehatan supaya pasiennya itu bisa self management dengan bagus sehingga kondisinya relatif baik, kepatuhan tinggi. Nah, itu ya CCM. Tapi kalau CITM ini lebih teknis. Nah, sifatnya ya bagaimana up and down-nya pasien itu dipetakan dan kita sebagai perawat melakukan asuhan sesuai dengan tahapan trajektori dari pasien. Oke ya, semoga jelas ya. Oke, nah bagaimana kita sekarang menerapkan dari trajektori ini ke dalam proses keperawatan, nursing proses, mulai dari diagnosa sampai evaluasi keperawatan. Nah, sebenarnya sama prosesnya. Ya, kita awali dengan apa? Data collection, pengumpulan data. Pasiennya ini dalam fase yang mana sih? Nah, gitu ya. Oke, terus bagaimana riwayatnya, biografi pasien tadi? Riwayat-riwayat sebelumnya, perawatan, tindakan, respon pasien gimana, gitu ya. Dirawat di sini, apa diidentifikasi di sini. Terus kita prioritaskan masalah. Nah, ini sama dengan merumuskan diagnosa keperawatan kan? Ya kan? Nah, oh berarti pasiennya sekarang ini dalam kondisi unstable. Gula darahnya naik turun terus. Nah, berarti prioritas masalah ketidakstabilan glukosa darah. Nah, misalkan ya, resiko hipoglikemi, misalkan ya, resiko kekurangan volume cairan. Nah, itu kita prioritaskan. Oke, terus goal setting dan plan of action ini kan NIC, NOC. Ya, sini implementasi, lanjut evaluasi dan follow up sama. Harapannya, nah tentu nanti kalau kita pakai CITM dari unstable menjadi stable. Nah, comeback dulu baru stable. Nah, kan begitu harapannya. Oke, jadi sangat relevan juga urutan berpikirnya dengan proses keperawatan. Kok bisa? Ya, karena memang yang bikin para nurse, Corbin and Strauss. Nah, gitu loh ya. Jadi Anda langsung ketemu nih benang merahnya. Oke ya, nah kita sebagai perawat sekarang berperan memodifikasi trajektori pasien dari proyeksi yang kita lihat gimana biar proyeksinya itu berjalan relatif bagus. Ya, kalau kita melihat perburukan itu sebagai sesuatu yang pasti nih, oh ini jelas kondisi pasien misalkan akan progresif memburuk. Nah, bagaimana kita memberikan asuhan supaya perburukannya ini nggak cepat-cepat. Nah, gitu loh ya. Nah, itu yang kita maksud di sini shaping the trajectory. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, establish the network of support ya, jejaring kerja support system yang bagus ya, sumber daya yang bisa membantu pasien. Oke, kualitas hidupnya sudah terjaga. Kalau dia butuh terapi wicara, nah kita panggil tim dari rehab medik yang fokus pada terapi wicara misalkan. Kalau dia itu mengalami pengecilan otot, terus kontraktur sendi, oh butuh manggil fisioterapis, nah silahkan jejaringnya ini kita bentuk network. Oke, terus segala bentuk prevention ini sangat penting ya.
Jadi berbagai macam pencegahan harus dilakukan rutin, konsisten, gitu loh ya. Kalau kita tahu pasien ini tensinya naik selalu kalau malam hari misalkan ya, oh berarti sebelum malam kita harus pastikan obatnya masuk dulu. Oh kalau gitu kita harus pastikan sebelum malam dia nggak ada aktivitas fisik yang berat. Nah contoh prevention ya. Kalau pasiennya stroke, bed rest, wah ini resiko dekubitus nih, harus prevent. Nah apa nih? Jadwal ganti posisi, masase punggung, penggunaan lotion kulit. Nah itu harus dilakukan. Itu prevention ya. Kalau sudah terjadi ya harus di manage krisis dan komplikasinya dengan tepat dan segera. Oke. Terus kita berikan support ya kepada pasien dan keluarga untuk supaya bisa patuh ya, patuh rutin ya, baik itu pengobatan, baik itu tindakan maupun aktivitas mandiri yang lain. Oke. Terus selalu cermat terhadap gejala yang muncul, segera atasi, jangan dibiarkan berkepanjangan ya. Sudah tahu diabetes, pasiennya nggak luka sih tapi sering mengalami nyeri kaki. Wah, itu harus segera ditangani itu, jangan dibiarkan ya. Nyeri kakinya karena apa? Vaskuler atau neurologis. Nah, kita cari dan kita berikan intervensi yang sesuai, gitu ya. Terus yang kelima, bantu disabilitas. Nah, ini ya, keterbatasan pasien dalam beraktivitas, memenuhi kebutuhan, kita harus bantu. Ini pembantunya boleh oleh kita langsung atau melibatkan keluarga atau caregiver yang ada, ya. Oke, nah bagaimana contoh ini ya sekarang saya memperlihatkan ke Anda gambaran besarnya dari suatu kasus ya. Contoh di sini diabetes ya. Pada fase pre-trajektori, nah berarti dia belum diabetes nih, tapi dia sudah obesitas. Tapi dia sudah mengalami apa? Pola makan yang tidak sehat. Nah, ini pre-trajektori. Trajektorinya mulai muncul gejala 3P, polidipsi, poliuri, polifagi. Nah, mulai muncul. Begitu cek gula darah, jebret, wah beneran 400 diabetes. Oke, begitu sudah terdiagnosa dia karena masih baru nih, semangat ya, agak sedikit panik gitu, minum obat rutin, olahraga rutin, kondisi stabil. Gula darah oke, nggak ada keluhan ya. Sampai pada suatu saat dia loss ya kontrolnya, kondisi jadi nggak stabil ya. Mulai muncul keluhan ini, kepala terasa ringan, mumet ya, badan lemes, polidipsi, poliuri, polifagi muncul lagi, penglihatan buram, nah gitu ya. Tapi kadang membaik, nah stable ya. Sampai akhirnya apa? Kondisi akut, mengalami komplikasi akut dari diabetes ya, ketoasidosis, hiperosmolar ya, hipoglikemi, bahkan sampai ke akut kidney injury. Nah, bisa akut ya. Krisis kondisi yang berbahaya, ketoasidosis berat, koma ya, hipovolemik, dibawa ke IGD, diselamatkan, stabil, setelah observasi membaik, comeback ya, kondisi pasca shock. Terus karena pasien sudah tua, usia 80 ya, mulai terjadi TOD, ini target organ damage, kerusakan organ-organ vital ya. Mulai ada gagal ginjal, pankreasnya benar-benar rusak, nggak bisa bikin insulin sama sekali gitu ya. Muncul komplikasi kronis, nah, stroke, serangan jantung, luka dan lain-lain, downward ya, sampai akhirnya dying ya, nah, keseimbangan fisiologisnya tidak tercapai. Nah ini contoh ya dalam kasus diabetes. Nanti Anda bisa nih memberi contoh ya pasien cancer seperti apa, pasien dengan hipertensi seperti apa, stroke, nah bisa. Oke ya, nah dari sini akhirnya kita lihat benang merah sekarang antara trajektori dengan karakteristik unik dari perawatan pasien dengan kondisi kronis. Supaya trajektorinya ini bisa kita modifikasi dengan optimal, butuh sinkronisasi ya antara perawatan, data, pembiayaan dan juga apa? Clinical progression atau perkembangan kondisi pasien. Ini pasiennya, ini kita yang tiga ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini pasien dengan kondisi kronis ya dari 9 fase ini
perawatan di rumah sakit itu sedikit sekali, ya, hanya 5-10%, ya. Kalau pas apa? Kondisi akut, krisis, comeback, nah ini rumah sakit, ya. Primary care ini puskesmas atau dokter praktek mandiri gitu ya. Nah, ini juga kalau pas butuh aja ya, pas follow up rutin, kontrol, mau edukasi, nah itu baru ke sini, kan gitu ya. 5-10, 5-10, sedikit semua. Nah, yang paling besar di mana? Di sini. Di rumah ya. Di mana di rumah itu setiap fase ini bisa terjadi. Ya. Dan self management ini memegang peranan kunci dari pasien dan keluarga. Kalau tidak mampu dibantu sama kita. Nah, gitu ya. Sehingga kita sebagai perawat nih yang memberikan perawatan lanjutan di rumah, akhirnya perannya sangat penting, 80-90%. Oke ya. Nah, dari sini ini kan akhirnya ada satu transisi ya dari rumah sakit ke pelayanan primer ke rumah. Nah, ini rawan terjadi masalah. Apa itu? Fragmentasi. Antara rumah sakit dengan puskesmas nggak sinkron, datanya nggak tahu. Antara rumah sakit dengan dokter praktek rutin kontrolnya nggak sinkron gitu ya. Datanya lengkap di rumah sakit, dokternya nggak punya data. Data yang dipunya dokter ya yang seingatnya pasien aja. Nah, jadi fragmentasi. Oke, loss of follow up, nggak ada tindak lanjut. Ya, pasien setelah keluar dari rumah sakit nggak pernah kontrol lagi samanya. Nah, tahu-tahu kontrol lagi sudah gagal ginjal. Nah, itu sering terjadi ya. Dan pasien itu tidak jarang ya, mindsetnya itu ya hospital center, artinya apa? Kalau butuh aja ke rumah sakit. Kalau nggak di rumah sakit ya santai. Nah, gitu ya. Jadi hospital center mindset. Rumah sakit itu inti dari penyelesaian masalah. Dia tidak berpikir puskesmas, tidak berpikir perawatan di rumah, gitu ya. Ini banyak sekali terjadi di tempat kita ya. Yaitu akhirnya kenapa komplikasi itu begitu banyak bermunculan. Nah, karena di sini nih semua sih mengandalkan rumah sakit sebagai solusi utama dan pertama. Nah, idealnya yang terjadi seperti ini ya. Jadi ada care coordination, koordinasi perawatan ya antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan, di mana setiap pihak yang terlibat itu punya peran masing-masing yang jelas dan punya pola komunikasi yang juga jelas, gitu loh, ya. Oke, nah contoh seperti ini ya, ketika pasien sudah keluar dari rumah sakit dirawat di rumah, ya, patient center medical home. Oke, yang rawat ada di rumah itu yang rutin perawat, kadang kontrol ke dokter atau dokternya visit, kadang ada rehab medik, kadang ada dietitian gitu ya. Nah, sambil membentuk jejaring dengan rumah sakit dan IGD, jejaring dengan dokter spesialis, jejaring dengan sumber daya yang lain yang ada di masyarakat ya, puskesmas misalkan ya. Nah, dari situ nanti terbentuk satu pelayanan yang teratur dan terkoordinasi gitu ya. Nah, sehingga ketika pasien butuh transfer, butuh pindah itu terbentuk referral yang high quality. Jadi penanganannya itu berkelanjutan, transfer informasinya itu jelas gitu ya, nggak ada data yang missing, dan terapinya itu berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau dari rumah sakit itu sudah menstabilkan kondisi gitu ya, tensinya dari 200 sudah berhasil turun ke 150. Nah, harusnya ketika keluar dari rumah sakit, pelayanannya dilanjutkan ya. 150 itu kan masih tinggi tensi, harus dilanjutkan sampai pada level yang normal 130. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau koordinasinya ini berjalan secara optimal. Gitu ya. Oke, jadi referrals-nya ini berjalan dengan bagus ya. Transisinya ini nyaman ya, baik untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatan. Gitu ya. Yang terjadi di tempat kita sekarang itu kan saling mengeluhkan ya. Contoh kalau pasien itu dirawat di rumah sakit, pindah dari ruang rawat inap ke ICU misalkan. Nah, itu aja kadang sudah ada data-data yang miss. Ada hasil lab yang hilang. Ada foto ronsen atau hasil CT scan yang nggak ada. Hilangnya kapan? Ya pas transisi itu, pas pindah gitu loh. Nah, itu yang seringkali menjadi masalah ya. Atau ketika pasien dibawa ke rumah sakit,
ke IGD gitu ya. Terus petugas IGD nanya, obat yang biasa diminum apa ya? Nah, pasiennya nggak ingat, resepnya sudah hilang, orang rumah sakit nggak ada datanya. Nah, kan ruwet. Nah, ini yang terjadi di tempat kita. Jadi transisinya ini nggak smooth ya antara fasilitas pelayanan kesehatan. Itu ya. Oke, nah jadi akhirnya kita sebagai pemberi asuhan di luar rumah sakit juga harus membuat sistem supaya koordinasi pelayanan ini bisa terjadi dengan bagus meskipun pasiennya tidak sedang di rumah sakit. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk high quality referral and transition. Oke, caranya apa? Akuntabilitas, akses data ini harus terbuka ya, open sharing. Nah, kalau nggak ada sistemnya, berarti kita yang harus bikin sistem. Itu ya. Jadi ketika kita ngerawat pasien, itu data harus lengkap terdokumentasi. Resep dan obat itu harus terdokumentasi. Sehingga pasien ke IGD, masuk misalkan ya, ini kita sudah ada datanya, bisa di-share ke petugas IGD. Gitu ya. Oke, terus pasien support ya, selama transfer dan referral ini jangan sampai pasien warawiri sendiri, keluarga bingung mau kemana. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus disupport selama proses transfer ini ya. Kecemasan-kecemasan yang muncul, nah itu kita kontrol ya. Terus kebutuhan sumber daya, persyaratan administratif dan lain sebagainya itu harus kita bantu. Gitu loh ya ketika butuh transisi of care. Oke ya. Oke, terus membentuk suatu kesepakatan ya dengan unit-unit terkait yang akan dilibatkan. Jadi misal nih saya di Pediscare ya, di Pediscare penyedia jasa home care. Nah itu sudah punya komunikasi jejaring dengan RSSA, dengan Lavalet, dengan RST gitu ya, sehingga ketika pasien kami mau IGD, masuk ke IGD, kita langsung kontak, mohon bantuan ini mau masuk IGD pasien Pediscare, langsung diterima, ditangani dengan bagus. Begitu ya. Sempat terjadi itu transisi ketika pasien yang kami rawat ini terdiagnosa positif COVID. Nah, itu langsung kita koordinasi ya dengan rumah sakit, dia langsung bisa masuk ke unit COVID, dirawat dengan bagus sesuai standar. Gitu ya contohnya. Oke, nah supaya relationship ini bisa berjalan dengan bagus, maka SOP connectivity-nya ini juga harus terbentuk dulu ya. Minimal dari kita sebagai inisiator komunikasi itu membuat pola-pola komunikasi yang nanti kita sampaikan ke mitra. Nanti kalau kami ada pasien seperti ini ya prosesnya ya, tolong dibantu. Nah gitu ya. Nanti kalau pasien sudah selesai perawatan, nah tolong hubungi kami lagi. Nah itu contoh ada SOP yang kita atur sehingga nanti transisinya itu betul-betul berjalan dengan bagus. Gitu ya. Nah itu sering terjadi ya. Pasien kami yang perawatan luka terutama lagi dirawat luka ternyata dia hipoglikemi atau sepsis gitu ya, kita rujuk ke rumah sakit. Nah setelah dirawat di rumah sakit tahu-tahu diamputasi. Nah itu sering padahal progres luka sudah bagus ya, setelah diamputasi terus nggak balik lagi ke kita untuk perawatan lanjutan. Nah tapi dia nggak diinfokan entah bagaimana, kita nggak tahu dia kapan pulangnya gitu ya, lost kontak. Nah, tahu-tahu ke kita lagi kondisi lukanya sudah jelek lagi. Nah, itu yang sering terjadi ya. Sehingga connectivity ini akhirnya harus kita benar-benar buat sistem dan alurnya. Ya, alhamdulillah di tahun 2020, 2021 ini sudah sangat minimal terjadi yang seperti itu. Jadi setiap pasien yang kita transfer ke rumah sakit itu kita bisa pantau perkembangannya selama di rumah sakit dan setelah waktunya pulang dia bisa langsung kontak dan melanjutkan perawatan dengan kita. Nah itu contoh ya bagaimana transisi itu kalau tidak dikelola dengan bagus itu bisa sangat merugikan pasien. Dan itu akan sangat dan pasti ya, pasti terjadi pada pasien dengan kondisi kronis. Nggak mungkin selamanya itu dirawat di rumah terus. Itu ya. Oke. Nah, sehingga supaya transisi itu berjalan bagus,
sistem yang sudah kita susun ini berlangsung sesuai dengan maunya kita, harus ada koordinator. Nah, gitu loh ya, referral koordinator. Siapa penanggung jawab dari transisi ini? Nah, itu loh ya, referral koordinator dan navigator. Jadi kalau koordinasi itu memastikan prosesnya smooth, navigator ini yang menentukan arahnya. Ini pasien harus di-refer kemana? Ini pasien butuh visit dari siapa, gitu ya. Ini pasien harus menjalani terapi tambahan apa. Nah, itu navigator yang menentukan arahnya. Dalam prosesnya itu referral koordinator yang pegang peranan. Itu ya. Nah, ini contoh nih. Contoh bagaimana penanganan tim multidisiplin itu pada pasien dengan DM tipe 2 ya. Kasusnya apa? Dia sudah DM, obesitas, mengalami depresi serta merokok berlebihan, kecanduan rokok ya. Nah, dia akan ketemu banyak orang nih. Paling banyak dengan edukator diabetes yang rata-rata adalah perawat gitu ya. Lalu akan ketemu dengan dokter umum ya, dietitian, mungkin praktisi kesehatan jiwa karena ada depresi kan. Oke, ada kontak dengan farmasi, terapi fisik dan rehabilitasi di sini untuk latihan ya, dan edukasi atau konseling untuk mengurangi merokoknya. Nah, ini kapan harus ketemu siapa? Nah, ini adalah peran dari navigator ini. Oke. Nah, seringkali peran navigator ini diperankan oleh edukatornya yang memang kontaknya itu paling banyak dengan pasien, ya. Nah, terus baru pasien akan di-refer sesuai kebutuhan, harus ketemu siapa. Itu ya. Oke ya. Nah, dari sini, dari semua pemaparan tadi nih, mulai dari definisi, konsep utama, terus fase-fase dalam trajektori, ya, hingga implementasinya dalam pelayanan pasien, kita bisa melihat beberapa poin krusial. Gitu ya. Pertama adalah change and dynamics. Jadi, berbagai perubahan dinamika dalam kondisi kronis harus dikaji dan dikelola dengan tepat. Ya, dalam mengelolanya membutuhkan pelayanan yang terkoordinasi, membutuhkan bidang keahlian yang bervariasi ya, serta support dari sumber daya dan fasilitas yang sesuai. Nah, kalau ngomong sudah sistem, nah ini Anda harus bisa merujuknya ke chronic care model CCM ya. Tapi kalau yang di sini ini kita lebih tepat benchmarkingnya ya, menggunakan kerangka berpikirnya itu yang CITM. Nah, gitu loh ya. Nah, hasilnya apa? Kualitas hidup ya, clinical outcome serta apa itu angka hospitalisasinya itu bisa kita tekan. Jadi pasien nggak perlu sering-sering masuk rumah sakit karena perburukan ya. Kualitas hidup bagus ya, hasil-hasil clinical outcome-nya juga oke. Nah, itu yang kita cari ya dari penerapan CITM dikombin dengan CCM ini. Nah, ini beberapa tambahan referensi ya yang bisa Anda pelajari dan saya sangat sarankan ya, karena ini referensi utama nih yang menjelaskan tentang chronic illness trajectory model. Oke, cuplikan-cuplikan tadi yang ada di slide itu semua saya ekstrak dari referensi ini, jadi silakan bisa di-download ya. Semua tersedia di jurnal-jurnal bereputasi dan tidak berbayar, artinya open access. Oke, jadi rugi sekali kalau ini nggak dimaksimalkan. Oke, saya rasa itu ya yang bisa kita bahas di chronic illness trajectory model. Kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Untuk materi ini, diskusinya bisa dilihat di VLM. Saya akan membuat portal untuk discussion forum ya. Oke, selamat belajar, selamat memperdalam ya ilmu tentang trajektori ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.